بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغيض من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأخلقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا لأحبابنا ولأمواتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أعطنا وإياهم شفاعة نبيك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم سبحانك اللهم وتعالى بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab targhib fin nawafil, bab tentang motivasi untuk melaksanakan solat-solat sunnah. An Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-ghadah rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari seorang muslim atau muslimah setiap hari solat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu yang kita kenal dengan rawatib. Rawatib itu qobliyah ba'diyah. Siapa yang melaksanakan solat qobliyah ba'diyah 12 rakaat setiap hari, solat sunnah bukan solat wajib, maka yang melakukan solat tersebut Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Apa itu solat yang 12 rakaat itu? Yang dijamin oleh Rasulullah, orang yang melakukannya dibangunkan istana di surga. Kata Nabi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Ini 12 yang melakukannya dijamin Nabi dapat istana di surga. Nah, ini perlu saya jelaskan. Qobliyah ba'diyah itu namanya rawatib. Rawatib itu terbagi 2. Rawatib terbagi 2. Satu namanya rawatib muakkadah. Rawatib muakkadah itu solat rawatib atau qobliyah ba'diyah yang tak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad, sangat dijaga oleh beliau. Jadi beliau tak pernah meninggalkannya, baik beliau dalam keadaan berangkat pergi ataupun dalam keadaan tidak berangkat. Apa saja itu qobliyah ba'diyah atau rawatib yang tak pernah ditinggalkan Nabi? Namanya rawatib muakkadah, sangat dijaga Nabi. Itu ada 10 rakaat, 5 solat.
10 rakaat. Ini jangan sampai kita tinggalkan nih. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. 1, 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Jadi sebelum kita sholat subuh, sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Usalli sunnah qabliyatis subhi rak'atain lillahi ta'ala. Ketika takbir, niat dalam hatinya, saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum namanya qabliyah. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Kelima, 2 rakaat setelah isya. Ini 5 sholat qabliyah ba'diyah tak pernah ditinggalkan Nabi. Tadi kan disebutkan 12. Itu 5 tambah 2. Sebelum zuhur kan 2 tuh Nabi tak pernah tinggalkan. Nah, kadang-kadang sebelum zuhur itu kalau yang 2 rakaat tak pernah ditinggalkan Nabi. Tapi kadang-kadang Nabi tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur jadi 4. Tambahan 2 itu kadang dilaksanakan, kadang tidak oleh Nabi. Tapi yang 2-nya rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur tak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, sholat rawatib itu qabliyah ba'diyah itu yang tadi 1 muakkadah tidak pernah ditinggalkan Nabi. Yang 1 lagi namanya ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah ini kadang ditinggalkan Nabi, kadang dilaksanakan. Apa itu? Tadi itu tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyah maghrib, qabliyah isya 2 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat. Jadi itu kadang dikerjakan Nabi, kadang dikerjakan Nabi, kadang tidak. Ya. Itu namanya rawatib ghairu muakkadah. Dari seluruh rawatib itu, seluruh qabliyah ba'diyah itu, yang paling mulia, yang paling afdal kata orang, yang paling utama 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan isinya, kata Nabi. Ayo coba kita lihat dunia dan isinya. Apa itu isinya dunia? Ada intan, berlian, boksit, emas, permata, batu jamrud dan lain sebagainya. Belum lagi kekayaan alam yang lainnya, tak ternilai. Dunia dan isinya nih tak bisa kita hitung pakai duit, berapa triliun tak tahu. Saking banyaknya harta yang ada di dunia dan isinya. Tapi kata Nabi, solat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada seseorang melaksanakan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sama orang bersedekah, berinfak dengan dunia dan isinya diinfakkan, mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama di sisi Allah? 2 rakaat sebelum subuh. Tapi bukan artinya orang berinfak itu tidak ada nilainya, besar nilainya, apalagi dunia dan isinya, apalagi sampai triliunan. Tapi itu kalah dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Makanya jangan bangga kalau ada orang infak, solat tidak. Saya walaupun tidak solat, tapi saya infak. Daripada dia itu solat tapi tidak infak. Ada itu orang macam itu tuh, ada. Daripada dia tu solat tapi tidak infak, mendingan saya, kata dia. Saya tak solat tapi infak. Nah, dia gitu aja dah, udah merasa baik tu dan tak baik dah. Pamer lagi, riak. Apa yang diinfakkan dia itu dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, tidak ada apa-apanya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, jadi saya ulangi lagi, rawatib
qabliyah ba'diyah terbagi dua. Ingat baik-baik, ada muakkadah, rawatib muakkadah. Rawatib muakkadah itu ya qabliyah ba'diyah yang tak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad, sangat dianjurkan, yaitu 5 solat. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Tak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, kita usaha jangan tinggalkan. Selain itu kadang dilaksanakan, kadang tidak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ayo, 4 rakaat qobliyah asar itu memang bukan termasuk rawatib muakkadah, memang bukan rawatib yang selalu dijaga Nabi. Kadang dilaksanakan Nabi, kadang tidak. Tapi jaminannya luar biasa. Apa jaminannya? Allah memberi rahmat. Ini Nabi yang jamin. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari Allah. Kalau Allah sudah berikan kasih sayangnya kepada seorang hambanya, aman hidupnya dunia akhirat. Kenapa? Dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bagi siapa yang dapat rahmat? Orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum sholat asar itu, sebelum qomat, sholat dulu. Usalli sunnah qabliyatil asri raka'ataini lillahi ta'ala. Takbir, Allah, niat. Saya niat sholat sebelum asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salam, sholat lagi 2 rakaat lagi. Coba kita bayangkan hadirin. Ya, kita bayangkan. Kalau besok ada yang buat pengumuman di Masjid Al-Ikhlas tuh, yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat dapat duit 500.000. Sampai ke belakang penuh, sampai di jalan tuh penuh. Masjid Al-Ikhlas tak cukup. Cobalah besok adakan pengumuman, yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar dapat duit, jangan 500.000, 100 ya, 100.000. Share di medsos, pasang baliho depan. Besok yang sholat 4 rakaat sebelum asar di Masjid Al-Ikhlas 100.000. Insya Allah jam 2 udah penuh. Jam 2 orang udah bertunggu. Ya kan? Begitu azan, sholat langsung dia 4 rakaat. Dapat 100.000. Ya kan? Besok gitu akhirnya. Tak ngajar dia. Sholat asar, qabliyah asar ya. Ya kan? Penuh, tak cukup masjid ni. Itu cuma jaminan dari manusia. Itu pun cuma 100.000. Ini jaminan dari makhluk Allah yang paling terbaik, makhluk Allah paling mulia. Bukan 100.000 lagi, tak ternilai harganya. Rahmat Allah itu tak ternilai harganya, tak bisa dikiaskan dengan materi. Dijanjikan oleh Allah hanya 4 rakaat, 5 menit tak sampai. Nabi yang jamin dapat rahmat Allah. Kalau satu hari, kalau tiap hari kita lakukan, berarti tiap hari dapat rahmat Allah SWT. Tenang, aman hidupnya. Kenapa? Kasih rahmat oleh Allah. Makanya walaupun itu bukan termasuk yang muakkadah, yang selalu dijaga Nabi, tapi balasannya luar biasa. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. 4 rakaat sebelum asar. Nah, kemudian masuk salat sunnah selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW, kata beliau, berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah. Apa wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah? Wasiatnya untuk Abu Hurairah, tapi untuk diamalkan semua umatnya, gitu maksudnya. Apa itu wasiatnya? Satu, bisyami 3 ayyam min kulli syahr.
puasa 3 hari setiap bulan. Namanya puasa Ayyamal Bid. Puasa Ayyamal Bid. Selain Senin Kamis tuh, selain Senin Kamis namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya hari terang. Hari terang itu kalau dalam bulan Hijriyahnya 13, 14, 15. 13, 14, 15 Hijriah itu namanya hari terang, bulan lagi terang-terangnya. Namanya Ayyamal Bid, hari-hari putih. Artinya hari-hari terang. Disunahkan puasa tuh 3 hari sebulan bagi yang mau. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Nah, kemudian wasiat yang kedua. Kata Nabi, wasiat yang kedua kata Abu Hurairah apa? Warak atayid duha. Ini gampang kita ngerjakannya. Ya, gampang. Kalau puasa mungkin agak berat bagi yang kerja-kerja kan, mungkin agak berat. Tapi kalau ini gampang nih, duha. Apa kata Abu Hurairah? Dan wasiat Nabi yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Salat duha itu paling utamanya, paling mulia, paling terbaiknya 8 rakaat. Ya. Salat duha paling utama, paling terbaik 8 rakaat. Tapi kalau kita tidak bisa 8 rakaat, biar 2 rakaat tapi istiqomah. Terus dilakukan tiap hari. Ya, dilakukan tiap hari duha. Kata Nabi dalam hadis yang lain, man shollat duha rak'aten lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang sholat duha 2 rakaat saja, maka dia tidak tergolong hamba-hamba yang lalai kepada Allah. Artinya yang menjaga sholat duha setiap hari 2 rakaat saja, dia termasuk hamba yang ingat kepada Allah, bukan hamba yang lalai. Jadi kalau bisa 8, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau tidak bisa 2 rakaat aja istiqomah tiap hari. Ya, sholat duha dijaga. Masuknya waktu duha itu dari mulai masuknya waktu isyraq. Waktu isyraq itu sekitar 90 menitan setelah subuh. Ya, kalau subuh jam 4:30 misalnya, jam 4.30, berarti isyraqnya sekitar jam 6 pagi. Masuknya waktu isyraq itu, itulah masuknya waktu duha. Jadi kalau habis sholat isyraq mau langsung sholat duha boleh. Nah, cuma lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama, lebih baik sholat duha itu sekitar jam 9, jam setengah 10. Itu waktu yang paling terbaik. Nah, tapi kalau jam segitu misalnya kita lagi sibuk, tidak apa-apa. Masuk waktu isyraq sekitar jam 6-an. Kalau jam subuhnya jam 4.30, berarti jam 6. Habis sholat isyraq 2 rakaat, sholat duha langsung boleh. Kapan berakhirnya waktu duha? Sebelum istiwa, matahari pas di langit atas. Sebelum itu dekat-dekat duhur tuh. Ya. Nah, berarti jam 11-an tuh masih boleh. Nah, pokok mendekati duhur udah tak boleh itu duha. Nah, itu jangan ditinggalkan. Sholat duha salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW dan sangat dijaga oleh Rasulullah SAW, maksimal 8 rakaat. Nah, ya. Jadi sebelum pergi kerja, udah rapi, udah mandi, sebelum pergi, ambil sejadah, doa, minta rezeki yang halal, yang berkah, terutama minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wasiat yang kedua. Ini yang ketiga. Wa an utira qabla an arqud. Dan Nabi berwasiat kepada beliau agar solat witir sebelum tidur. Maksudnya apa? Solat witir itu disunnahkan minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Tapi kalau ada orang melaksanakannya tiap malam 1 rakaat terus, hukumnya makruh. Makruh itu tidak haram, cuma tidak disenangi oleh Allah. Jadi minimal usahakan sholat witir itu 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat. Nah, sholat witir itu bagi orang yang yakin, kuat sangkaannya, dia akan bangun sebelum subuh, maka lebih bagus dia sholat witirnya nanti di waktu tahajud sebelum subuh. Itu paling bagus. Tapi kalau dia ragu-ragu nanti bangun apa enggak ya, dia enggak punya kebiasaan bangun sebelum subuh, maka lebih bagus untuk orang yang seperti ini habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, langsung sholat witir dia. Bagi orang yang tidak yakin atau dia tidak kuat sangkanya
untuk bisa bangun sebelum subuh. Ingat, sholat witir itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Ini kadang-kadang sebagian umat Islam bulan puasa dia sholat witir, habis Ramadan hilang witirnya. Yang khusus bulan Ramadan itu sholat tarawih. Sholat witir di Ramadan dan luar Ramadan sunnah kan. Bahkan apa kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain? Kata Nabi Muhammad, man lam yutir falaisa minna. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan golongan kami yang terbaik. Kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak sholat witir, dia bukan golongan kami yang terbaik. Jadi kalau ada orang dia tidak menjaga sholat witir, dia berarti mengeluarkan dirinya dari golongan yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu syarat ingin menjadi golongan yang terbaik dari umat beliau, jaga sholat witir, ya. Nah, ini perlu saya jelaskan juga. Ingat, yang namanya sholat tahajud itu, nanti ada pembahasan tentang sholat tahajud. Kalau kita bangun malam mau sholat tahajud, boleh niatnya usolli sunat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Boleh juga kita niat sholat yang lain seperti sholat witir. Ketika kita bangun malam, kita niatnya sholat witir, itu sudah tahajud namanya. Kita bangun malam niatnya sholat hajat, itu tahajud namanya. Karena yang namanya tahajud itu sholat malam setelah tidur. Sholat apa saja itu namanya tahajud. Nah, jadi kalau mulai besok nih bangun, besok subuh jam 4:26. Ya, kalau tidak salah jam 4:26. Jam 4 kurang seperempat bangun, wudu, sholat witir 3 rakaat. Itu tahajud udah namanya. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat witir kalau ingin termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Minimal 1, maksimal 11, dan lebih bagus kalau tidak bisa banyak-banyak, minimal 3 rakaat tiap malamnya. Nah, kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sebagai kita salam lah untuk masuk ke rumah Allah SWT. Nah, tapi dijelaskan oleh para ulama, sholat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak wajib. Itu satu. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakannya, tidak dosa, karena hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, sholat tahiyatul masjid itu bisa masuk ke dalam sholat sunnah, bisa masuk ke dalam sholat wajib. Misal saya masuk ke masjid tadi, orang udah sholat maghrib, maka ketika saya sholat maghrib, itu otomatis saya sudah sholat tahiyatul masjid. Ya, dalam kitab Zubat itu disebutkan, sintani fi taslimatin la aktsara tahsulu bil fardi bi fardin wa naflin akhara. Jadi sholat tahiyatul masjid itu minimal 2 rakaat. Kalau dia pas masuk masjid mau melaksanakan sholat sunnah yang lain atau sholat wajib, maka tahiyatul masjid itu udah otomatis masuk. Jadi tahiyatul masjid itu intinya kita masuk masjid sholat, itu intinya. Nah, misalnya kita masuk masjid, orang udah azan nih, azan isya misalnya, azan isya. Kita masuk masjid, orang-orang sholat sunnah qobliyah isya. Nah, kita sholat sunnah qobliyah isya. Nah, itu termasuk tahiyatul masjid. Kenapa? Kita masuk masjid, belum duduk, kita sholat. Nah, itu tahiyatul masjid namanya. Walaupun niatnya qobliyah isya, sudah masuk tahiyatul masjid, gitu. Begitu juga sholat wajib. Kita masuk ke masjid, orang sholat wajib, kita langsung, jangan sholat tahiyatul masjid, jangan. Langsung ikut sholat masjid, sholat wajibnya. Nah, ketika kita ikut sholat wajib,
itu sudah masuk tahiyatul masjid. Jadi intinya masuk, jangan duduk. Sholat itu sudah masuk tahiyatul masjid. Nah, kalau ada orang masuk masjid, dia tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk, bagaimana? Maka dianjurkan, disunnahkan dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Misal kita masuk masjid, lagi orang ada acara atau ada majelis taklim, datang satu orang langsung duduk, kan tidak sholat tuh, tidak sholat tahiyatul masjid. Maka dia dianjurkan, disunnahkan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Sebagai apa? Sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Kalau dia tidak membaca itu gimana? Tidak dosa, karena hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, itu kalau sebagai pengganti tahiyatul masjid. Tapi kalau kita baca ayat sajadah, kan disunnahkan sujud tilawah kan? Sunnahkan sujud tilawah. Kalau tidak mau sujud tilawah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Itu kalau di luar sholat. Di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita tidak mau sujud tilawah, ya udah. Nah, tapi kalau di luar sholat, misalnya kita baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat terakhirnya kan ayat sajadah tuh. Nah, kalau kita baca ayat itu, baik yang membaca atau yang mendengar secara langsung, bukan rekaman, yang mendengar dan yang membaca disunnahkan untuk sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Kalau tidak mau sujud tilawah, maka misalnya kita ngaji atau kita dengar orang baca, kadang-kadang orang khataman Quran kan baca itu juz ammah. Nah, ketika kita mendengar ayat tersebut, kita tidak mau sujud tilawah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Itu sebagai pengganti sujud tilawah. Kalau sebagai pengganti tahiyatul masjid tadi 4 kali bacanya. Nah, itu solat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian babut targhib fi qiyamil lail wad du'a wal istighfar fihi. Sekarang kita masuk kepada bab tentang bangun malam, solat tahajud. Oh, ini panjang nih pembahasannya nih. Udah masuk isya? Udah ya? Nah, nanti insyaallah pada pertemuan akan datang, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ridha Allah, kita akan membahas tentang salat tahajud, bagaimana itu salat tahajud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kalau ada pertanyaan setelah azan.